berhasil, kita alhamdulillah, insya Allah. Yes. Tapi jujur, gue ngelihat chemistry Neo sama Rain lucu banget tau. Gue setiap nonton kalian berdua pengen ketawa. Jelas lah. Lucu banget, sumpah. Jelas. Kelvin. Tapi sebenarnya kalau gue episode hari ini yang beauty shot si Kak Ina terus habis itu ekspresi muka lo itu. Iya setuju sih. Gue juga suka banget yang Neo sama Rain yang di kantor. Meskipun kalau gue jujur ngeliat Neo tuh, gue kan ada satu nonton ya sama istri gue, dia tuh ngakak banget yang pas ini tau nggak, lagi ada pakai produk plosa. Jadi produknya tuh kayak ada dua gitu, jadi gue si karakter Neo-nya tuh kayak pakai dua-duanya. Itu kayak nggak jelas banget. Tapi ya mungkin ya itu hopefully orang sih bakal inget lah. Dari kalian masing-masing ada dari 4 episode ini ada yang ini nggak sih kayak ngerasa yang ini favorit gue nih gitu? Apanya nih? Episode atau dari episode atau part lah gitu, karena kan masuk sebenarnya kemarin masuk episode 3 aja udah mulai ada terbelah menjadi 2 tim kan, tim Awan dan tim Rain. Nah kira-kira dari lo ada nggak yang lo paling suka gitu ininya, apa scene atau momen di film Cupcake untuk Rain? Kalau gue pribadi gue suka yang baru tayang ini ya, yang episode 4 yang bagian gue nanyain ke Mariana. Boleh nggak sih kita bahas scene gitu? Boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh dong, kan udah tayang. Kalau udah tayang boleh lah ya. Yang pas gue bilang gini, emang salah ya gue cinta dan sayang sama sahabat gue. Siap. Tapi pernah gak sih sebenarnya kalau dari realitanya Farhana Rashid ini? Aduh. Pernah dulu waktu kecil. Sumpah waktu kecil itu gue nyimpan perasaan dari kelas 2 SD sampai akhirnya gue baru nembak dia kelas 2 SMP. 6 tahun. Wah. Cuman pas pacaran cuma 3 bulan karena udah capek nunggu, jadi kayak ya udah gitu. Oh, berarti itu penasaran namanya. Iya, penasaran sih. Iya. Kalau lo gue salah fokus banget, sorry sama itu efeknya Abizar ya? Itu udah kita bahas tadi. Oh iya, tato gue keren. Gue kira beneran. Tato gue kemana-mana. Ngeri banget, Gila ya, kali tiba-tiba gue tatoan kayak gini. Ngeri banget, ngeri. Bahaya itu, bahaya. Lanjut. Tapi kalau misalnya tapi nggak boleh spoiler sih ya kita ya. Tapi kan kita udah masing-masing udah selesai nih syutingnya ya. Yes. Menurut lu dari pribadi atau dari karakter sudut pandang boleh, Cupcake untuk Rain ini kalau bisa disimpulkan dalam beberapa kata atau satu kalimat tuh bakal mengenai apa sih gitu? Gue bisa bilang Cupcake untuk Rain ini cuci mata sih, karena dari ceritanya fresh banget, terus kostumnya, setnya, dan pemainnya juga warna-warni banget. Jadi bisa dibilang salah satu video original series yang fresh banget sih. Cuci mata banget, set-setnya keren-keren banget loh. Yes. Gitu. Kalau lu, Farhan? Berwarna. Satu kata, berwarna. Kalau lu, Bi, selain Loki. Kalau dari gua, menurut gua video original series Cupcake untuk Rain ini tuh menurut gua sebuah drama realita kehidupan banget yang ringan tapi enak buat ditonton. Karena emang secara dramatis dan rasanya menurut gua komplit gitu, nggak dari percintaan, permasalahan teman, even sampai permasalahan keluarga juga ada gitu. Lengkap sih. Iya. Dan semua karakternya kekulik di sini. Jadi nggak cuma fokus kepada 2 main karakter doang, tapi semuanya juga ada plot-plotnya masing-masing. Iya. Setuju. Menarik banget sih nih ngomongin karakter ya. Tadi barusan si Abi ngomong, gue jadi inget. Mungkin ngomong kita live nih berempat. Gue mungkin boleh dari gue dulu, nanti siapa yang next yang mau ini ya. Kalau karakter gitu ya. Karakter yang gue peranin di sini juga lumayan menarik karena bener-bener pas
udah lihat jadinya tuh absurd banget sih gitu. Bahkan jujur aja juga kalau misalnya ngelihat di beberapa scene, gue ngerasa sebenarnya karakternya ini anjir nggak penting banget nih orang gitu. Tapi kita lihat Kalau lah nanti sampai episode-episode berikutnya ya, apakah dia juga akan memainkan peran yang penting nih, baik Tapi Neo untuk tuh hidup banget loh karakternya. Yes. iya, Aku tuh Itu dia. ngakak pol banget, apalagi pas scene yang di kantor itu ngakak banget sih. Dan nggak bosen gitu nontonnya. ya, gue sebagai yang menciptakan karakter si Neo itu, gue bener-bener membayangkan ini ibaratnya anak selesai kuliah yang mungkin juga kuliahnya nggak serius-serius amat, terus harus magang. Kebetulan temennya ada yang punya perusahaan nih kan. Nah, tapi dua-duanya ternyata sama-sama clueless gitu loh di beberapa part juga ngerasanya kayak anjir ternyata si Rey juga ngerasanya juga nggak sepenuhnya tahu apa yang dia lakukan juga gitu kan bro. Iya. Gitu Benar-benar. sih. Kalau Karakter lu Neo sendiri tuh menciptakannya bagus gimana banget bro? sih menurut gue. Nah, kalau si Rain sendiri nih, gue ngeliat komen-komennya juga banyak yang suka banget sih Bi, sama karakter yang lu ciptain. Sebenarnya kalau karakter Rain yang gue ciptain itu dia nggak apa ya, nggak begitu berat karena karakter yang gue baca, misalnya contoh dari historinya dia sama keluarga yang sebenarnya tuh nggak baik-baik aja. Oh berarti kita bisa lihat di mana kalau dia tuh sebenarnya nggak cheerful, nggak ekspresif orangnya. Soalnya oke di rumah dia bersama nyokapnya dan segala macamnya itu dia nggak dapat perhatian. Berarti di luar dia nggak betul cheerful tapi tetap pengen jadi center of point gitu. Itu yang mulai yang coba gue bangun sih. Menarik. Kalau Denira gimana? Tapi unik karakter Denira itu, gue suka deh. Jujur, Renata tuh gue unik. baru pertama sih dapet karakter yang kayak Renata ini, karena gue bisa ngeluarin sisi lain gue yang sebenarnya jarang banget orang tahu gitu. Kayak gue kalau misalkan mungkin ketemu orang baru bakal kayak diem atau enggak ya kalem-kalem aja gitu. Tapi di sisi lain kalau misalkan emang udah cocok dan udah klop gitu, pasti akan ada keluar sisi, yaitu sisi Renatanya. Dan gue baru kali ini mainin karakter yang sisi itu tuh keluar gitu, gue bisa keluarin gitu. Jadi fun banget, explore-nya juga seru banget sih. Apalagi kan kita dapat take itu berkali-kali ya, maksudnya kayak choose-nya berkali-kali gitu, bisa sampai kayak 3 kali 4 kali. Jadi explore-nya itu enak banget. Jadi pas nonton kayak kayaknya agak kurang kayak gini, agak kurang kayak gitu. Jadi apa ya, seru banget. Gue mainnya juga fun banget sih, apalagi di direct sama Bu Dina yang kalau misalkan dia tahu kalau misalkan gue kayak ngantuk atau itu kan kita syuting sampai malam ya Pak. Jadi kayak kadang suka ngantuk atau nggak suka kayak mentok gitu, idenya kayak buat ekspor tuh kadang suka mentok gitu. Tapi Bu Dina tahu, jadi kayak ya bisa jadi nambah pengalaman dan jadi lebih concern aja sih. Seru banget. Oke. Nih, gue sambil ngebacain ini ya, apa komen-komen. Ngomong-ngomong soal lu ngebangun karakter, ngebangun chemistry sama Mariana, gimana tuh? Di set ngobrol kah atau apa? Soalnya kelihatan ini banget sih, apa friendship kalian tuh kerasa banget gitu di udah 4 episode ini. Sebenarnya waktu aku kan ketemu sama Mariana sama Kamisha tuh baru banget, maksudnya pertama kali di project ini kan, dan readingnya itu gue tuh telat daripada kalian, jadi pas terakhir gitu baru reading. Dan saat reading juga gue masih ada kegiatan gitu, paling cuman 3 hari atau mungkin 4-5 harian dapet reading gitu. Tapi enaknya syukurnya dari Mariana dan Awan juga open untuk gue bisa bangun chemistry, bisa ngobrol, dan ya sangat terbantu sih. Kalau misalkan mungkin bukan Kak Michelle atau Farhan yang jadi sahabat gue mungkin belum bisa semaksimal itu gitu, karena untungnya jadi terbuka satu sama lain gitu sih. Itu membantu banget soalnya. Jadi malu deh. Gitu. Farhan dong, Farhan gimana? Cielo dari ini loh. Kalau gue sendiri sih, Monas nih. untuk gue lumayan berat ya. Maksudnya dengan karakter yang nggak punya orang tua gitu kan, ibaratnya kan gue
orang tua gue udah meninggal. Terus gue orang seorang tuanya si Awan. Iya, orang tuanya si Awan. Ya. Untuk membangun karakter yang nggak punya orang tua dan penuh tanggung jawab. Maksudnya kan gue seorang kakak dan gue punya satu adik. Gue harus jadi kakak yang baik buat dia, tapi di satu sisi gue juga harus gantiin bokap sama nyokap gue. Nah, dan tanggung jawab gue kan tentunya besar ke adik gue. Terus gue juga di saat gue memiliki rasa ke Mariana, gue menyingkirkan, gue menyampingkan perasaan gue untuk mengutamakan adik gue dulu. Makanya di saat Rain, gue merasa ada kompetisi di situ, baru akhirnya gue confess di episode kali ini. Dan ya di saat gue proses menjadi Awan, ya lumayan susah sih kalau buat gue. Lumayan kompleks juga ya soalnya ya, kayak lu hubungan sama ya orang tua yang si Awan yang udah meninggal, harus adiknya juga mikir adiknya, tapi juga si Mariana yang kayaknya nggak peka kan sama Cuma di satu sisi nggak bisa jadi orang yang terlalu serius juga, soalnya kan gue juga harus jadi teman buat adik gue harus jadi orang yang walaupun gue punya banyak beban pikiran soal keluarga yang lagi gue urus gitu, adik gue. Ditambah ternyata yang sahabatnya Mariana adalah yang naksir lu gitu, sampai nangisnya di balik apa? Ya, tapi balik lagi kayak yang Denira bilang tadi. Kalau mungkin bukan Denira atau Michelle, aku juga mungkin nggak bakal bisa sebagus ini untuk meranin Awan, dan tidak sebagus ini untuk dapetin chemistry untuk ke Awan dan ke Mariana dan Renatanya. Kalau bukan mereka berdua yang mainin. Iya, tapi memang kayaknya dari hardship, dari kesulitan-kesulitan di lapangan itu yang ibaratnya membuat kita nyatu sih ya. Let's say mungkin kayak ada jadwal kan yang ibaratnya karena satu dan lain hal harus berimprovisasi, terus kita jadi ngobrol di sana, jadi sama-sama bareng-bareng lah. Nah, lu masih inget gak sih kayak yang paling lu inget ibaratnya ini tantangan yang paling sulit sih selama syuting gitu? Apa ya? Siapapun boleh jawab duluan. Kalau dari Kak Calvin sendiri gimana? Kalau gue Iya dong. Kalau gue tuh sebenarnya adalah gini, kayak gue inget deg-degan banget sih ya, karena maksudnya kayak kita harus syuting dengan keramaian, terus waktu itu juga numbersnya kasus di Jakarta waktu itu juga lagi naik, maksudnya nggak serendah sekarang gitu kan. Nah terus waktu itu gue mau resepsi pernikahan itu sih, jadi kayak bener-bener deg-degan banget gitu. Jadi gue sebisa mungkin prokes, udah gitu beberapa sempet flu ibaratnya gitu. Jadi ada deg-degannya lah gitu. Tapi kalau dari acting sendiri sih sebenarnya ya itu ya, gue nggak ngerasa ada tantangan yang berarti, karena kita juga enak sama-sama menghargai karakter masing-masing gitu. Jadi kayak ini ruang permainan gue di sini, ruang permainan lu di situ, kita saling mengerti itu, meskipun juga nggak selalu dikomunikasikan secara verbal kan ibaratnya. Jadi ya gue seneng, dan itu kalau udah ngeliat 4 episode ini emang terrefleksi kelihatan gitu, masing-masing dari kita punya ensemble yang menurut gue cukup oke gitu. Iya, Lu dong, Bi. benar. Yang paling susah apa, Bi? Nutupin tato lu, Bi. Secara kesulitan mungkin lebih ke scene yang gue sama Mariana di dalam mobil, terus tiba-tiba hujan dan gue harus muter. Iya, karena itu emang juga salah satu improve yang Berina ngomong, oke, lu coba deh pokoknya gimana caranya menghibur si Mariana. Terus di dalam mobil hujan dengan yang sebenarnya kita tuh masih kaku-kaku, yang emang masih sama-sama egonya tinggi, akhirnya oke lah gue coba untuk puter musik dangdut, dan itu beneran gue puter musik dangdut di situ. Gue puter dan sebisa mungkin gue joget seasik gue aja gitu. Dan ya itu lumayan sulit, cuman at the end ini lucu juga nih. Dan itu juga balik lagi ke karakter-karakter yang tadi Calvin ngomong, kalau misalnya kita tuh sama-sama hargai karakter, dan itu juga gue rasain di setiap permainan kita, kalau misalnya emang setiap orang dari kita tuh menghargai karakter, dan gak cuma itu, tapi kita juga bisa sama-sama nge-support each other gitu loh. Misalnya kayak Calvin nih, saat kita lagi main sama-sama nge-support, jadi nggak patah satu orang ini gitu, sama-sama kebangun, yang akhirnya bisa dilihat dari karakter-karakter kita dan cerita kita, semua kayak misalnya pun nyambung gitu. Mana adegan kita berdua berantem mulu ya, Bi ya? Iya, kita berantem mulu, nggak pernah ada damai berdua.
Gue inget banget ya waktu kalian berdua yang Awan sama Rain berantem di Meikarta, itu menurut gue challenging banget loh.